Kita sekarang ada di Kebun Raya Cibinong, Jawa Barat. Indah sekali ya. Ada danau di belakang ini, juga ada tamannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin yang ada. Lindungi ya Tuhan para pemimpin yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi penduduknya Tuhan. Engkau memberkati para penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati seluruh penduduk Indonesia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan tanahnya. Berkati airnya, berkati udaranya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan sumber-sumber alamnya, tetap berlimpah-limpah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan tempat di mana kami berada. Tuhan Engkau memberkati Cibinong, Jawa Barat. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan para penduduk yang ada di tempat ini. Berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Berkati ya Tuhan bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi antara bangsa-bangsa. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Mujizat Setiap Hari sudah memasuki episode yang ke-25. Puji Tuhan, kami bisa berdoa bagi kurang lebih 25 kota atau daerah di 5 provinsi di Indonesia. Puji Tuhan. Hari ini di episode yang ke-25 ini saya ada di Cibinong, ya, Jawa Barat. Tepatnya sekarang saya lagi berada di Kebun Raya Cibinong. Puji Tuhan. Baik, dari Cibinong saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Terbatas Tidak Terbatas. Bacanya dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan kita baca. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap dari kita dalam hidup ini pasti mengalami persoalan atau mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan pribadi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan, usaha, pelayanan, ya, pasti ada setiap daripada kita. Nah, kita juga sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Bacaan kita hari ini mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang melewati batas kemampuan kita sebagai manusia. Lalu, hal apa saja yang dapat kita pelajari dari yang kita baca tadi? Yang pertama, Yesus di dalam perahu. Saudara, perahu bisa juga disebut wadah atau tempat. Seperti ada perahu keluarga, bahtera rumah tangga, ada perahu bisnismu, ada perahu pelayananmu, ada perahu komunitasmu, ada perahu gerejamu. Artinya, saudara, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai sentral di dalam perahu kehidupan kita. Yaitu dengan melalui apa? Melalui mesbah-mesbah yang kita bangun. Apakah itu mesbah di keluarga, mesbah di usaha kita, melakukan doa, pujian, dan penyembahan di dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kita juga harus bertanya kepada Tuhan untuk sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup ini. Puji Tuhan. 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Yang kedua, taat perintah Tuhan. Artinya kita hidup taat, melakukan firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam bacaan kita hari ini di dalam Lukas pasal 5 tadi, di ayat yang keempat dan kelima berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Wow, saudara kasih dalam Tuhan, Petrus taat kepada firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu, dia tebarkan. Walaupun secara manusia dia itu berkata, loh kita ini sudah semalam-malaman. Petrus atau Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Dan dia sudah tahu pasti tidak ada ikan secara manusia. Karena dia sudah semalam-malaman cari, bekerja keras, tidak dapat ikan. Tetapi karena Tuhan memerintahkan, walau dipikirnya, wah gak masuk akal ini. Kok saya sudah semalaman mencari ikan gak dapat, sekarang suruh tebar. Tapi karena dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia lakukan, maka terjadi mujizat, saudara-saudara. Terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin karena dia taat kepada kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, rendah hati. Artinya kita harus hidup rendah hati, tidak sombong, karena kita ini terbatas. Seperti Simon dalam bacaan kita di Lukas 5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Saudara-saudara, ketika kita mengalami mujizat Tuhan atau kebaikan Tuhan, itu semua karena Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat kita sombongkan, tetapi kita harus tetap rendah hati sehingga Tuhan bisa memakai kita lebih lagi. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Puji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memang manusia terbatas, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Jika Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, kita taat kepada firman Tuhan, serta kita tetap rendah hati, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi di dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang menonton program ini. Angkat tangan saudara. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Sebab Engkau maha besar, maha kuasa. Hamba berdoa bagi saudara kami menonton video ini. Dalam nama Yesus, hamba memberkati mereka. Bapa di dalam surga, mungkin hari-hari ini mereka mengalami hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang terbatas. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, yang tidak terbatas itu terjadi. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dalam nama Yesus. Apakah itu pergumulan sakit penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Apa pergumulan dalam bisnis usahamu, diberkati usahamu, dikembalikan segala apa yang hilang, dibalik dalam nama Yesus. Dalam karir pekerjaanmu, karirmu maju dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, asal engkau hidup benar dan taat firman Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan orang benar dalam nama Yesus. Engkau yang studi sekolah juga diberkati dalam nama Yesus. Rumah tanggamu juga diberkati. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.